وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. كيف حالكم؟ Ya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-babus sadis. Babus sadis sahih? Al-babus sadis bab ke-6. Al-hafiz wal qawwamah wal mas'uliyah. Seorang penghafal Quran wal qawwamah. Apa itu al-qawwamah itu? Kekuatan atau kekuasaan. Mas'uliyah dan juga tanggung jawab. Seorang penghafal Quran itu di antara kekuatan dan juga tanggung jawab. Ya. Yang kita dengar apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin. Berarti kepemimpinan, qawwamah adalah kepemimpinan. Wal mas'uliyah. Dan seorang laki-laki antum bukan lagi lari ke kecil ya. Bukan beranjak dari besar ke kecil, tapi akan terus menuju ke besar. Dua. Itu antum harus camkan baik-baik dari sekarang. Si Fauzan tidak akan seperti Fauzan ini 5 tahun yang akan datang. Pasti akan ada kumisnya ini, mungkin jenggotnya udah lebat, segalanya udah lebat gitu. Iya. Pak Fadil, kita tidak lihat Fadil yang polos ini besok 5 tahun yang akan datang. Kita lihat Fadil besok udah punya pondok pesantren ya. Amin. Amin. Dan antum camkan baik-baik, antum sekarang itu adalah cerminan antum yang akan datang. Nah, jadi buatlah dari sekarang, lukiskanlah kehidupan antum dari sekarang dengan hal-hal yang baik. Karena semau tidak mau laki-laki itu akan jadi pemimpin. Itu antum camkan baik-baik. Suka tidak suka, mau tidak mau, apalagi like tidak like, like not like, you leader ya. You leader, lead your wife. Ya. Untuk apa? Untuk your wife lagi. For your life ya. For your wife ya. Untuk istrimu, wives. Untuk istri. Dan itu mau tidak mau, Hasan mau tidak mau akan jadi suami. Gitu. Mau tidak mau, nggak mau jadi istri, mau tidak mau. Hasan tidak mau, tubuhnya akan menuntut. Ya. Hasan tidak mau, tubuhnya akan menuntut. Ya. Siapa lagi? Daisar, saya nggak mau jadi orang tanggung jawab. Tetap Daisar itu kita nggak tahu 10 tahun akan datang udah 3 aja anaknya. Iya. Tiba-tiba liburan ke Mandalika kan, liburan Mandalika loh. Ketemu Ustadz misalnya di rumah 10 tahun yang akan datang. Assalamualaikum Ustadz, bisa berkunjung ke rumah. Siapa? Daisar Ustadz. Daisar yang mana? Yang angkatan pertama Bukaka lu. Yang mana ya? Yang itu loh Tat, yang sering dihukum itu. Oh, enggak. Daisar itu baik. Sekarang gimana Daisar kabarnya? Alhamdulillah udah punya istri. Alhamdulillah. Berapa? Ya, masih 3 sih istrinya Tat. Rencana mengambil anak Lombok 1. Nah, itu. Akhirnya mau tidak mau Daisar itu akan jadi pemimpin. Makanya dari sekarang jangan laki-laki itu tiba-tiba ada kesulitan nyerah. Udah sulit banget, pulang aja lah. Lah itu bukan laki-laki. Laki-laki ketika mendapatkan kesulitan dia tegak. Sekali saya melangkah, pantang untuk mundur. Gitu laki-laki. Ini melangkah dikit, kayaknya agak panas tempat itu. Pergi Nah, itu enggak akan ini. Jadi pemimpin tapi agak lembek. Makanya pemimpin itu harus kuat ya. Contohnya siapa? Orang dari kecilnya dididik sangat tegas, dia itu orangnya itu mental baja, gedenya jadi pemimpin. Baik itu kepemimpinannya secara baik maupun kepemimpinannya secara buruk. Contohnya siapa? Adolf Hitler. Ada yang tahu Adolf Hitler? Jadi tahu Adolf Hitler itu adalah apa? Pemimpinnya Jerman dulu. Jerman dalam Perang Dunia kedua. Itu dari kecil dia menderita. Dari kecil itu ibu bapaknya itu cerai. Adolf Hitler itu ibu bapaknya cerai. Dia mau bunuh diri di kereta. Jadi dia ini pelang dirinya di kereta mau ditabrak.
ketemu sama seorang, ente jangan mati aja dulu lah, nanti polisinya repot ngambil badan-badan ente. Nah, akhirnya dia ada semangatnya. Setelah itu waktu muda ada sedikit semangatnya lah ketika disemangati. Waktu muda dia cinta sama seseorang, ternyata seseorang itu menolak dia. Wanita itu wanita Yahudi, dia sangat cinta sama wanita ini tapi ditolak, kamu itu bukan siapa-siapa. Nah, gitu. Kemudian setelah itu waktu muda dia jadi tentara. Perang dunia pertama, kalah Jerman sama Inggris Perancis. Dia pun tetap sakit hati. Sakit hatinya memuncak kepada orang Yahudi, kepada orang Inggris, kepada orang Perancis. Akhirnya ketika itu dia tuh bermental baja karena selalu diuji dari kecil, akhirnya jadi diktator ketika udah gedenya. Dikuat. Disebut dengan Nazi Jerman. Dialah yang membasmi Yahudi, 6 juta Yahudi dibasmi. Ada tahu namanya? Itu namanya tragedi Holocaust. Pembersihan etnis Yahudi di seluruh dunia yang dilakukan oleh Jerman, Hitler. Pokoknya di mana-mana ada Yahudi bantai. Iya. Bahkan pernah kejadian suatu itu ada tawanan Yahudi satu desa disuruh masuk ke sebuah kayak kolam. Masuk kolam, habis itu kolam itu dikasih air, dipanasin. Mendidih, mati semua. Ada lagi satu desa di sebuah Yahudi disuruh masuk satu kamar kayak gini. Habis itu dibakar, habis. Begitulah nasibnya orang Yahudi di tangan orang Jerman. Kenapa? Sepele, masalahnya apa? Dia ditolak sama kekasihnya yang sangat dia cintai. Akhirnya kita nggak belajar jadinya. Ya, itu. Maka pemimpin itu yang diktator, yang baik gimana? Contohnya Umar bin Khattab. Dari kecil itu udah dididik pemberani. Umar bin Khattab itu ketika masuk Islam, yang menyuruh Rasul untuk dakwah terang-terangan siapa? Umar bin Khattab. Dulu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Rasul berdakwah dengan sembunyi. Ayo masuk Islam, ayo begini. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, kok gini cara dakwahnya ya Rasul? Jangan ginilah itu. Kayak gini kata Umar bin Khattab. Gimana? Keliling ke Mekah itu Umar bin Khattab. Saya Islam. Siapa yang mau Islam silakan gitu. Digebuk dia langsung sama Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Digebuk masih kuat itu Umar bin Khattab. Kalau mau satu-satu, jangan ini main keroyokan. Itu Umar bin Khattab. Jadi kekuatan ya. Seorang menghafal Quran, seorang laki-laki, udah laki-laki menghafal Quran lagi. Mau tidak mau antum akan menjadi pemimpin, dan mau tidak mau nanti antum akan jadi pemimpin di masyarakat. Ya bunayya, wahai anakku. Ya man akramakallahu bihamli kalamih. Wahai orang yang Allah akroma. Kemarin pelajaran kita. Karuma kalau ditambahkan akroma menjadi memuliakan. Ada me-nya kan? Wahai orang yang Allah memuliakan kamu bihamli kalamihi, dengan membawa kalamnya, penghafal Quran. Innal Qur'ana la yurabbi hafizan fahasbu. Fahasbu itu artinya saja ya. Sesungguhnya Quran itu tidak yurabbi. Apa arti robba yurabbi? Mendidik. Robba yurabbi tarbiyah. Tidak mendidik seorang penghafal Quran saja. Quran itu tidak hanya mendidik untuk penghafal saja. Bal yu'iddu qaidan. Bahkan dia menjanjikan kepemimpinan. Penghafal Quran itu siap-siap harus jadi pemimpin. Innal indibata fi muraja'atil ayat. Karena sesungguhnya kedisiplinan itu di dalam muraja'atul ayat, dalam mengulang-ulang ayat. Karena dengan kita memurojaah itu sudah mendisiplinkan kita, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Bayangkan tidak mudah murojaah itu. Ana udah berumuran segini, gak usah sebut umur. Ya. Nanti kalau terlalu muda kok muda banget, Tat. Kalau terlalu tua kok tua banget, Tat. Nah, itu bahaya tuh. Ya. Apalagi yang paling sensitif apa? Umur sama gaji. Gaji itu jangan sedikit pun antum sebutkan di halayak rame. Kalau kegedean apa? Cepat dia minjem uang kan tuh. Ya. Bang minjem uang dong. Kenapa? Kan gajinya segitu kemarin. Kalau terlalu dikit banget gajinya. Gitu. Sensitif itu ya. Yang maksud itu dari umur yang sudah segini gitu. Yang paling pekerjaan yang paling berat, yang membutuhkan kedisiplinan yang level maksimal. Apa itu? Murojaah. Ya antum di sini apa? Nah akan mendapatkan itu. Tuh Pak Hari udah senyum-senyum aja dia. Zaki udah senyum-senyum aja.
Islima menantimu. Gitu. Itu tetap murojaah itu adalah apa? Pekerjaan yang paling membutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Makanya ketika kita murojaahnya disiplin, otomatis yang lain itu kita akan disiplin. Yang lain kita akan disiplin. Buktinya murojaah aja disiplin. Nah, seperti itu. Itu melatih kita menjadi pemimpin. Wasabr al tasbitil huruf, dan juga bersabar dalam menetapkan huruf. Iya. Al-Qur'an itu bukan kayak semacam buku-buku yang lain. Kalau buku-buku yang lain meskipun kita salah harokat, itu salah harokat nggak apa-apa. Kalau Quran antum salah harokat, wa iyadzubillah. Kalau sengaja dosanya dosa besar, ya. Yuharrifu kalam Allah, itu ciri-ciri orang Yahudi, merubah-rubah kalam Allah. Iya, padahal di 10 perintah Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa di bukit Sinai, Tur Sina, itu apa? 10 perintahnya yang tertulis di dalam loh atau bahasa kita apa? Alwah. Waktu lana fil alwah, ya. Apa di surah-surah ini Al-A'raf, ya, alwah. Walamma sakata Musa godoba wa akhadal alwah. Alwah itulah 10 perintah Allah. Apa? Pertama perintah Allah. Di orang Yahudi sampai sekarang itu masih sebagai piagemnya, sebagai dusturnya, sebagai konstitusi orang Yahudi itu 10 perintah ini. Yang pertama, anta'budallaha, ya, wala tusyriku bihi syai'a. Itu pertama, engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa alla tasna'ul awsan, dan jangan engkau membuat patung. Makanya orang Yahudi enggak ada, ya, ada patung-patung di Israel itu enggak ada. Orang Yahudi itu enggak haramnya itu haram mutlak. Bahkan di dalam kitab Imamat, dalam kitab Taurat mengatakan, siapa yang mau patung halal darahnya, boleh dibantai, dibunuh, berpahala. Itu dalam kitab Taurat. Makanya orang Yahudi kalau lihat orang Kristen itu lebih hina dilihat itu orang Kristen itu dibanding orang Islam, orang Yahudi. Nah, kemudian yang ketiga apa? Taqaddasa yaumas sabat. Engkau mensucikan hari apa? Hari Sabtu. Dalilnya apa? Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr id ya'duna fis sabat. Ya, itu orang Yahudi itu yaitu apa? Hari Sabtu. Kemudian apa selanjutnya? Jangan menyebut nama Allah. La tad'uwallaha ala ma syi'ta. Jangan engkau menyebut nama Allah dengan seenake dewe. Dengan seenake dewe. Nggak boleh nyebut nama Allah di dalam ini secara apa? Orang Yahudi itu nggak boleh menyebut nama Allah kalau nggak dia bersuci. Harus suci, harus pakai baju rapi baru boleh menyebut nama Allah, orang Yahudi. Nah, kemudian setelah itu apa? Wala ikrab wa an tukrima walidaik, dan kau menghormati orang tua. Kemudian setelah itu apa? Wala taqtulu nafsan illa bil haq, jangan membunuh. Nah, kata-kata jangan membunuh. Sekarang orang Palestina dianggap binatang itu sama mereka. Dikit-dikit. Jadi membunuh itu nggak ada dosa bagi mereka. Udah kayak semacam nembak ayam. Iya itu. Makanya seluruh dunia musuh Israel sekarang, tidak hanya orang Islam, seluruh dunia. Mau dia yang kafir kek, mau dia non muslim kek, mau dia Buddha, mau Konghucu, musuh orang Israel sekarang. Kemudian wala tazni, jangan berzina. Kemudian setelah berzina wala tasrik, jangan mencuri. Jangan mencuri. Ini tanah orang Palestina dicuri-curiin, gimana ini? Kemudian setelah itu wala takzib, ya, jangan berdusta. Wala la tu'allib kadziban, dan jangan bersumpah palsu. Jangan bersumpah palsu. Kemudian terakhir itu adalah jangan hasad. Jangan hasad. 10 perintah itu yang dipegang sebagai konstitusi, itu bak konstitusi doang, dilanggarnya pun banyak itu sama orang ya Yahudi. Jangan membunuh loh, orang Palestina jadikan ayam. Bener, dijadikan ayam. Ulamanya pun berdalil apa? Ulamanya, maksudnya di sana itu tidak boleh membunuh orang Yahudi. Itu. Dia nafsiri itu, tidak boleh membunuh. Ada di sana yang hilang, Yahudi. Kalau saya Yahudi, bolehlah. Nah, itu. Jangan makan riba. Dalam kitab Imamat itu katakan orang yang makan riba boleh dibunuh. Dalam kitab Torah, dalam kitab Taurat. Sampai sekarang masih tertulis, nggak dihapus. Jangan makan riba. Tapi yang riba nomor 1 di dunia dipegang oleh orang Yahudi.
Iya, makanya di Al-Qur'an dikatakan apa? Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Itu ditujukan kepada orang Yahudi. Karena di Yahudi di Madinah itu yang paling kaya itu orang Yahudi. Kenapa dia paling kaya orang Yahudi di Madinah? Jadi rentenir. Oh ya, orang nyebut Yahudi pasti udah kita kayak nyebut Cinanya di sini. Kalau kita bilang orang Cina pasti kaya kan? Nyebut orang Cina ya pasti kaya. Di Arab atau di Eropa yang kalau nyebut orang Yahudi pasti orang paling kaya, konglomerat. Kenapa dia sukanya ngambil riba? Lah ditanya, bukannya riba haram di kitab Torah? Oh itu haram kalau Yahudi sama Yahudi. Jadi dialah yang merubah yuharrifuna ayatillah. Dia merubah-rubah ayat-ayat Allah. Itu orang Yahudi. Makanya yang paling degil di muka bumi ini yang keras kepala itu orang Yahudi. Nggak ada yang paling mengalahkan keras kepalanya orang Yahudi. Bahkan dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat 35 dikatakan di sana bahwasanya ulamanya orang Yahudi itu bersekutu untuk membunuh Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Padahal Nabi Musa dan Nabi Harun adalah nabi mereka. Nabi orang Yahudi, Nabi Musa dan Nabi Harun, dia bersekongkol untuk membunuh nabinya. Makanya dikatakan apa? Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Surah Ali Imran, ya. Sehingga orang-orang yang kafir terhadap innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan mereka membunuh nabinya. Ya, itu orang Yahudi. Karena kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, bantai saja ya. Bayangkan aja, jangankan manusia, orang Islam yang bukan Yahudi, nabi mereka bunuh. Nabi mereka bunuh orang Yahudi itu. Ya gitu. Nah, kok kesana apa yang dibahas tadi itu? Ya, disiplin dalam wasabr 'ala tasbitil huruf. Nah, maksud itu sabar dalam menetapkan huruf. Maksudnya karena orang-orang Yahudi banyak yang mereka mengubah-ubah ayat Allah. Banyak di Al-Qur'an banyak menyebutkan bahasanya orang Yahudi itu merubah-rubah ayat Allah. Yuharrifu di Al-Qur'an tuh yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka mengubah-ubah kalimat-kalimat Allah yang tadi. Tidak boleh makan riba, diubah-ubah. Oh, maksudnya itu riba kalau Yahudi sama Yahudi. Tidak boleh membunuh, oh maksudnya kalau membunuh orang Yahudi. Nah, gitu. Kalau selain Yahudi itu boleh dibunuh. Kenapa? Karena manusia selain Yahudi itu diciptakan oleh Allah sebagai pelayan kami. Nah, itu doktrin orang Yahudi itu. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah menurut mereka itu sebagai pelayan, pembantu mereka, gitu. Karena yang terpilih di muka bumi ini hanya kami. Nah, dalilnya apa? Dia ada di Al-Qur'an, katanya apa? Walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin, surah Ad-Dukhan. Sesungguhnya walaqad ikhtarna, kami telah memilih orang Yahudi atas seluruh alam. Ada, coba buka surah Ad-Dukhan. Walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin. Itu dulu sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, setelah Nabi Muhammad lahir, seluruh manusia itu sama. Seluruh manusia itu sama. Mau dia yang hitam, mau dia yang putih, yang paling baik itu siapa? Yang paling bertakwa. In akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian orang yang paling bertakwa. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad lahirkan, yang paling mulia ya orang Yahudi. Nah, kalau disebut Yahudi, berarti ini kayak Habib lah gitu kalau sekarang. Itu orang mana? Orang Yahudi. Oh ya gitu ya. Ampun suhu. Nah, gitu. Gitu. Kalau sekarang nggak ada, semua kita sama, semua kita statusnya sama. Yang membedakan kita itu hanya takwa. Yang paling banyak sujudnya dialah yang paling mulia. Meskipun dia itu hitam, jelek, apalagi keriting, lengkap gitu. Nah, dia paling mulia dibanding bule-bule yang putih, matanya biru, terus apa lagi? Pirang. Kalau dia kafir, makannya bab 1, itu buruk. Nah, seperti itu. Wa tafakkurul 'amiq fil ma'ani. Ya, so paham itu tafakkur. Apa tafakkar wa yatafakkaru? Ingat, tafakkar kata bernya juga kan, berpikir. Al-'amiq yang mendalam, fil ma'ani, makna-makna. Kulluha tamarinu rabbaniyati. Nah, semuanya itu adalah apa tamrin? Tamarrona ya tamarronu tamarrunan. Apa tamarrona? Tamarrona. Bisa mendering, bersenam, senam ya. Semuanya itu senam robbaniyah. Nah, jangan diartikan senam, tapi di sini semuanya itu adalah melatih. Robbaniyah, apa robbaniyah itu? Ke pendidikan kita ya. Tusqilu fika sifatul qaid, yang memoles
pada dirimu apa sifatil qaid, sifat-sifat kepemimpinan. Ya, apa sifat-sifat maksud tuh ini sifat-sifat jadi pemimpin, leadership. Nah, kalau orang apa Australia mengatakan leadership. Kalau orang Spanyol gimana? Yang saya tahu bahasa Spanyol cuma satu, gracia, itu aja. Gracia. Ya, graciano. Nah, itu kalau bahasa Spanyol. Madrid itu aja dia tuh. Gracia itu apa arti gracia bahasa Spanyol? Terima kasih. Gracia Madrino. Nah, itu terima kasih Real Madrid. Ya, apa contohnya sifat-sifat yang di apa sifat-sifat kepemimpinan itu ad-duqqah, mahir, wal musabarah, tekun. Mahir dan tekun. Ada orang mahir tapi tidak tekun. Ada orang tekun tapi tidak mahir. Nah, Al-Qur'an itu memberikan sifat apa? Mahir, tekun, wal hikmah. Ini yang sangat penting. Hikmah. Apa hikmah itu? Bijaksana. Bijaksana hikmah itu. Makanya Luqmanul Hakim, ya surah Luqman itu dikatakan sebagai apa? Al-Hakim, Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Ya, karena Luqman itu adalah seorang, dikatakan ada beberapa tafsir itu beliau adalah nabi. Tapi dikatakan oleh beliau adalah ulama besar ya, Luqman Al-Hakim. Karena beliau itu langsung disebut sendiri namanya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan di kisah beliau lah kita belajar. Beliau sama anaknya, ada pada pas ini sering dengar itu. Beliau sama anaknya lagi jalan pakai kuda. Beliau berdua naikin kuda itu. Datang orang, loh kok ini orang udah tahu kudanya kecil, dua-duanya yang nunggang, nggak ada peri kekudaannya. Nah itu. Hanya didengarlah sama Luqman. Gini aja lah, saya aja yang naik, kata Luqman kan. Kamu di bawah, anaknya sudah di bawah, maksudnya nggak usah naik kuda, biar nggak ada kata omongan orang. Datang lagi ke desa lain, masa kayak gitu? Anak bapaknya itu kurang ajar, loh kok begitu? Masa anaknya disuruh di bawah, dia aja enak banget, dia udah tua, kuat, dia aja di atas. Bapak nggak tahu diri. Nah, gini aja lah, kau naik, saya ini jalan. Nah, baliklah. Setelah itu desa lain lagi, anak durhaka. Masa bapaknya disuruh jalan, dia naik, kurang ajar. Nah, gini aja lah, nggak usah kita naikin kudanya. Nah, dia desanya lain. Oh, dua orang yang sangat bodoh itu udah punya kuda nggak dinaikin. Akhirnya kesimpulannya apa? Kalau kita tetap mengikuti omongan orang, kita nggak akan jalan-jalan. Kita nggak akan jalan. Kalau kita ngomongin, karena manusia itu sehebat apapun antum, ada aja omongan orang. Ada aja omongan orang. Antum hafal Quran. Apa? Anaknya diangkat. Itu mah bukan bodoh lagi dia. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya kita jangan terlalu mendengar perkataan orang. Yang penting kalau menurut kita baik, kemudian orang sekeliling yang terpercaya kita mengatakan kita udah jalan yang baik, udah kita jalani. Kalau ingat perkataan orang, kita gak akan pernah bisa jalan. Benar. Dia ngapal Quran udah 30 juz. Oh, masa 30 juz? Tapi kan akhlaknya kayak gitu. Nanti adalah dia setelah akhlaknya kayak gitu, tapi ekonominya gitu-gitu doang. Nanti udah ekonominya bagus, akhlaknya udah bagus, tapi kan dia belum nikah. Jadi ya gitu. Jadi pokoknya kapan omongan orang itu berhenti? Ketika orang itu udah di dalam kubur. Baru udah selesai kita diomongin sama orang. Kalau belum, tetap kita akan jadi bulan-bulan orang. Apalagi orang yang paling sayangan kita, dia akan melihat kekurangan kita, meskipun sebesar semut, akan dilihat sebesar gajah. Sayangan kita. Enggak, maksudnya bukan Pak Hadi sama Zaki, enggak. Pabisnya yang lain gitu. Itu seperti itu ya. Wa fi hadzal bab, dalam bab ini sanagusu fi bahrin minal ma'anil jalilati allati khassallahu biha ar-rijala. Apa gosa yagusu? Gowas. Dalam surah Shad itu apa?
Gowas. Gowas itu artinya menyelam. Nah, makanya kapal selam itu bahasa Arabnya adalah gowas. Nah, orang yang menyelam namanya gois. Menyelam artinya goso, yagusu. Makanya kita menyelami fi bahrim ma'ani, di dalam lautan. Fi buhur di sini ya. Fi buhuri minal ma'ani, di lautan-lautan minal ma'ani, makna-makna al-jalilah yang mulia, allati khassallahu biha ar-rijalu, yang Allah khususkan dengannya itu seorang laki-laki. Ya, makanya dikatakan apa di surah Luqman itu, laukanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat. Surah Al-Kahfi itu ya, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya. Itu adalah kalimat Allah itu tidak akan pernah habis ya. Jadi kita menyelami makna-maknanya. Wahya ma'anil qawwamah, dan salah satunya ya, wahya makna-makna kepemimpinan, wal mas'uliyah, dan juga tanggung jawab, war rajulah, dan juga kejantanan, al haqqah, yang hakiki. Innaha laysat mujarrada sifatin bal hiya amanatun tsaqilah. Sesungguhnya dia, apa dia di sini itu, kekuatan itu tidak hanya mujarrada sifat. Nah, mujarrad itu artinya apa? Semata-mata. Semata-mata sifat saja. Jadi qawamah itu tidak hanya sifat saja, bal hiya amanatun sakilah, bahkan dia itu adalah apa? Amanat. Artinya adalah amanah. Amanah sakilah. Apa sakilah? Yang berat. Ya. Amanah yang berat. Menghafal Quran itu udah menghafalnya berat, pas udah hafal lebih berat lagi amanahnya. Iya. La yahmilu illa man kana qalbuhu 'amiran binuril Quran. Tidaklah dia membawanya, maksudnya menghafal, tidaklah dia menghafalnya, maksudnya illa man kana qalbuhu, kecuali orang yang hatinya itu amiron. Apa amir? Penghuni binuril Quran, dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Ya, makanya takmir masjid, penghuni masjid yang tukang memelihara masjid. Sabitan ala siratil mustaqim, orang yang mampu memegang ayat-ayat Al-Quran adalah sabitan, orang yang tetap istiqomah ala siratihil mustaqim, kepada jalan-jalan yang benar, lurus ya. Mustaqim itu lurus, jalan-jalan istiqomah. Fakun musta'iddan litalaqi hadhihi risalah, maka jadilah orang-orang yang musta'iddan, yang sudah siap, litalaqi hadhihi risalah, untuk membaca surat ini. Fa innaha jauharu daurika fil hayah, karena sesungguhnya dia, apa dia itu, risalah, surat itu jauhar. Apa jauhar itu kemarin di jilid 2 apa jilid 1 itu? Jauhar, permata. Permata daurik, rumahmu fil hayah, dalam kehidupan. Al-faslul awal, fahmul qawamah taklifun la tasyrifun ya. Apa pasal pertama itu adalah memahami qawamah, kepemimpinan. Itu adalah taklif. Apa itu taklif? Kallafayu kallifu taklifan ya. Apa? Beban. Atau ya, taklif itu beban. La tasyrif bukan kemuliaan. Jadi dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Maksud itu bukan laki-laki itu lebih mulia dibanding wanita, enggak. Maksudnya itu bukan laki-laki itu lebih mulia pada wanita, tapi maksudnya adalah laki-laki itu mempunyai beban yang lebih berat dibanding perempuan. Makanya seorang laki-laki itu enggak boleh mentalnya itu kayak montel kerupuk. Sekali diginiin, set, udah goyang gitu. Kayak stroberi, sekali digini udah mental coklat, sekali dia di daerah panas mencair. Nah, jangan sebut mental apa lagi, mental es, mental kerupuk, yang terkenal mental kerupuk ya. Jadilah mental apa? Mental baja. Kalau baja itu masih bisa dia masih bisa di smelter, ketika dikasih panas banget menyeleleh dia. Mental apa? Berlian itu sampai suhu seberapapun itu dia sulit meleleh, berlian itu. Kenapa berlian itu sulit meleleh dan dia tuh mentalnya kuat? Karena dia diciptakan oleh Allah itu di paling bawahnya tanah di bumi ini. Itu berlian itu diciptakan.
dengan suhu yang sangat tinggi dan juga dengan tekanan yang sangat tinggi pula. Itu menyebabkan berlian itu menjadi mahal, menjadi kuat. Nah, jadilah kita metal berlian. Gimana cara kita menjadi metal berlian? Ketika ada tekanan yang kuat dalam diri kita, kemudian banyak ujian, kita akan menjadi orang yang seperti berlian. Ya, taklif. Jadi laki-laki itu bebannya lebih berat pada wanita. Jadi jangan jadikan diri antum itu wanita. Loh, gimana Mas Ustaz? Wanita cepat nangis, cepat apa, cepat ini gitu. Tapi nggak apa-apa, laki-laki juga apa bisa nangis. Gimana ininya? Bukanlah Superman, aku juga bisa nangis. Udah kekasih ya, nangis ya, bukan sebuah kemuliaan ya. Makna al-qawwamah riayatun wa amanah ya. Makna dari kepemimpinan itu apa? Riayah, penjagaan, wa amanah, dan juga amanah. Ya bunayyal hafidh in ahammi ma yajibu an tafhamahu wa tastau'ibahu biruhika wa qalbika karajulin muslimin huwa mafhumul qawwam. Di antara yang paling penting dari apa yang wajib engkau pahami dan engkau simpan biruhika di dalam jiwamu, wa qalbika di dalam hatimu, seperti seorang muslim, apa yang wajib kita simpan itu, yang wajib kita pahami, mafhumul qawwam. Kita memahami apa arti kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Innaha kalimatun 'azimatun asi'u fahmiha katsiran. Sesungguhnya adalah kalimat yang azim. Yang apa? Yang agung. Yang tersinggungan pemahamannya itu, maksud itu penafsiran itu banyak. Fadhannuha al-ba'du tasallutan wa istibdadan. Ada seseorang menyangka bahwasanya kepemimpinan al-qawam itu artinya apa? Tasalluton. Ini sangat di Islam itu dijatuhkan. Islam itu dijatuhkan oleh orang barat. Orang Islam itu sangat apa katanya itu otoritarian. Apa otoritarian? Laki-laki megang semuanya. Laki nggak diberikan apa, perempuan nggak diberikan apa-apa. Siapa yang bisa menghina orang Islam itu feminisme, orang feminisme. Apa itu orang feminisme? Orang yang menganggap antara laki dan perempuan itu sama. Semuanya harus bisa. Perempuan juga boleh bekerja, perempuan juga boleh jadi presiden, perempuan juga boleh semuanya. Nah, itu feminisme. Nah, dia ada yang mengartikan bahwasanya qawamah itu apa? Tasalluton, kekuatan, istibdadan sebagai apa? Orang yang apa namanya? Kuat, pengganti. Jadi itulah menyebabkan kenapa orang di Islam itu distorsi. Apa distorsi itu? Salah pemahaman. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itulah apa? Qawwamun. Apa tasallutan tadi? Kekuatan. Lebih sewenang-wenang pada perempuan, enggak itu artinya. Bukan tasalluton, sewenang-wenang. Masa sewenang-wenang gimana? Perempuan tuh enggak ada apa-apanya gitu. Emang yang megang apa? Misalnya contohnya masalah pernikahan. Yang megang hak cerai siapa? Suami. Oh, istri. Kalau istri mas setiap hari orang cerai. Iya, kalau perempuan itu dikit-dikit pengen ini, kalau dia marah pulangkan aja ke rumah bapakku atau ibuku. Iya, tapi yang megang itulah laki-laki. Nah, ada laki-laki yang memanfaatkan itu karena dia memegang sistem perceraian, dipukul-pukul istrinya. Dar. Istri nggak bisa ngapa-ngapain. Itu, istri nggak bisa ngapain. Padahal nggak seperti itu. Istri juga bisa menjatuhkan talak kemana? Ke hakim. Ana dulu berapa bulan menangani kasus gitu. Ya, jadi antum kira menikah itu enaknya saja yang dilihat sama anak-anak jomblo. Iya, padahal nikah itu ana di posbakum namanya, di setiap kantor agama itu ada namanya posbakum. Posbakum itu kayak semacam orang mau cerai atau permasalahan keluarga, dia datang ke kita. Saya pengen cerai. Loh, kenapa pengen cerai? Oh, suami saya begini, datang lagi, saya pengen cerai. Loh, kok banyak banget yang punya masalah ini. Kirain nikah itu apa? Dunia ini milik kita berdua, yang lainnya ngontrak. Dunia ini alas apa, kita itu kalau udah nikah itu seperti permata. Gitu pemikirannya. Padahal ribetnya bukan main. Nikah itu ribetnya bukan main. Makanya siapkan mental dulu baru ke sana. Ini mentalnya masih mental kerupuk, udah pengen nikah sama wanita segubuk. Ya, jadi seperti itu. Berat, tapi
tetap akan laki-laki itu akan mau tidak mau akan menjalaninya. Mau tidak mau akan menjalaninya. Nah, di situ itu banyak banget permasalahan ya. Dan permasalahannya ya masalah-masalah itu doang. Masalah-masalah banyak yang masalah sepele. Kenapa masalah sepele dibesar-besarkan? Karena tidak ada kedewasaan antara kedua belah pihak. Yang wanitanya masih pemikirannya masih anak kecil, yang laki-laki juga masih pemikirannya seperti bocil. Maksudnya gimana? Dikit-dikit kalau istrinya salah, langsung dar. Itu. Sapu bisa melayang meskipun nggak punya sayap. Sendal hilang. Nah, itu. Saking ininya. Kenapa kau mukul istrimu? Dia salah. Lah emang kalau salah dia dipukul, kan gitu. Tapi kan saya qawwamuna 'alan nisa. Dalilnya Anisa ayo. Dikira kita nggak hafal Quran. Nah, itu makanya penting orang ini jadi apa yang di Posbakum, di kantor agama. Bahkan sekarang itu lagi sedih-sedihnya itu apa Kementerian Agama, Kemenak. Itu lagi viral perkataan Gus Dur di Kemenak. Apa Kemenak itu? Kementerian Agama. Di Kementerian Agama semua dibahas kecuali satu, kata Gus Dur, apa agama. Nah, ngeri kan? Sekarang korupsi besar-besaran di Kemenak, korupsi haji. Makanya perkataan Gus Dur itu benar jadinya. Di Kemenak itu, kantor Kemenak itu semua dibahas, politik, ekonomi, semua dibahas. Cuma satu yang dibahas, agama. Ya. Dan korupsi besar-besaran. Bahkan orang dalamnya Kemenak mengatakan apa? Di sana itu kita dilarang bahasa agama. Kenapa? Banyak transaksi di sana, transaksi. Oh, enggak usah bahas itu terlalu ini. Pokoknya seperti itu ya. Kita sebagai penghafal Quran itu juga harus terjun ke hal-hal seperti itu. Ya, sama kayak pernah dengar jangan menjadi pengacara. Loh, kalau nggak jadi pengacara siapa menjadi pengacara? Yang dia jadi pengacaranya ya orang-orang yang makan bab satu. Ya, jadi membela yang bayar jadinya. Jadilah pengacara. Jadi apalagi misalnya jadi dokter. Karena dokter sekarang banyak, nggak semua ya, banyak kita lihat dokter yang memalakin pasien. Dia ini kan dengan harga yang selangit. Oh, ngeri lah itu ya. Pernah enggak karena pertama kurang gajinya, kedua karena pendidikannya terlalu mahal ya, itu salah satunya ya, salah satu penyebab. Enggak semua, tapi kalau hafal Quran jadi dokter ketika ada pasiennya, maaf bu sakit apa, mencret ya. Iya, terus habis itu tinggal ini berapa kemampuannya bu, berapa ininya bu, obatnya segini, oh yang nggak apa-apa segini gitu, gratis aja pak. Enak aja gratis. Mentang dia penghafal Quran terus pasiennya pengen gratis aja. Enggak, maksud tuh dokter sekarang tuh kenapa mahal? Karena pendidikannya juga mahal. Pendidikan dokter mahal, sedangkan lapangan kerjanya itu sedikit. Ya, lanjut. Apa tadi? Bainama hiya fi haqiqatiha mas'uliyatun 'azimah wa amanatun tsaqilah. Padahal dia itu al-qawamah itu pengertiannya apa? Mas'uliyah, tanggung jawab. Azimah yang besar, wa amanatun tsaqilah juga amanah yang berat besar. Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah apa tadi? Pemimpin atas perempuan. Terhadap apa yang Allah anugerahkan sebagian dari mereka atau sebagian yang lain, dan dari apa yang mereka infakkan di antara harta-harta mereka. Al-qawwamatu lughatan, kepemimpinan itu secara bahasa. Nah, lughatan. Kalau istilahan. Kalau secara adatan. Tani al-qiyamu 'alal amri ri'ayatan wa himayatan. Ya. Apa itu artinya qawamah itu? Al-qiyam, berdiri atas perintah, ri'ayatan untuk menjaga, wa himayatan dan juga melindungi. Wa istilahan innaha wilayatun tufawwadu lirrajuli liyaquma 'ala masalihi usratihi bitadbirihi wa ri'ayati wal hifdhi. Menurut istilah itu apa? Artinya qawamah itulah wilayah, sebuah wilayah tempat tufawwadu yang diwakilkan lirrajuli untuk laki-laki, liyaquma supaya dia berdiri ala masalihi untuk maslahat usratihi keluarganya, bitadbiri dengan mengaturnya, wariayati dan juga menjaganya, melindunginya, wal hibdi dan juga untuk menjaganya. Nah, berarti kepemimpinan itu artinya apa?
sesuatu yang diwakilkan oleh Allah kepada laki-laki. Karena laki-laki itulah tempat sifat kepemimpinan itu. Antum semua ada bibit-bibit kepemimpinan. Di antum itu ada bibit-bibit kepemimpinan. Makanya kita sengaja di sini buat kayak semacam organisasi. Biar antum jadi pemimpin juga di sini, mengatur itu. Karena nanti antum pulang dari sini, selesai dari sini, mau tidak mau akan jadi pemimpin. Minimal pemimpin nanti di keluarga. Iya, pemimpin jadi di keluarga. Antum nggak jadi pemimpin, menjadi leadership, menjadi leader di keluarga antum. Seperti itu. Jadi jangan sampai saya nggak mau jadi inilah. Kenapa? Saya nggak bisa. Loh, nggak ada orang yang langsung bisa. Nggak ada orang baru lahir langsung bisa main bola. Nggak ada langsung tiba-tiba owe katanya. Habis itu mana lapangan. Ayo main bola. Nggak ada. Pasti butuh proses. Kecuali Messi ya katanya. Ya, Messi belajar juga. Tapi nggak pernah lihat dia belajar Messi ya. Langsung bisa aja dia main. Kalau Ronaldo di gym aja kerjanya. Ya itu. Kama yakumul wali ala ra'iyatihi. Sebagaimana al-wali pemimpin itu yakum, dia itu berdiri ala ra'iyatihi, atas rakyatnya. Rakyat itu bahasa Arabnya adalah ra'iyah. Innaha muhimmatu idaratin wa himayatin, karena sesungguhnya itulah tugas idarah, tugas yang berulang, wa himayah, dan juga tugas yang penjagaan. La saytorota wahai manata. Al-qawamah itu bukan saytorah. Apa saytorah itu? Hegemoni. Apa tuh hegemoni itu? Mendominasi. Seperti Manchester City gitu di Liga Inggris. Dia itu menghegemoni. Apa hegemoni? Menguasai Liga Inggris. Enggak ada ngalahin Manchester City itu. Kemarin lawan MU 3-0. Ya. MU 3-0. Makanya pendukung MU itu, makanya yang paling sengsara di muka bumi ini siapa? Ada 3 golongan. Orang kafir, orang munafik, sama pendukung MU. Ya, fans MU. Yang 3 itu yang paling sengsara di dunia ini. Ya. Kemudian wahai manah dan juga monopoli. Ya. Jadi laki-laki itu bukan menghegemoni, menguasai. Atau seperti yang di Liga Spanyol yang hegemoni siapa di sana? Ya itu aja, Barcelona sama Real Madrid. Nggak pernah Real Betis juara, nggak pernah, apalagi Real Sociedad nggak pernah juara, apalagi Valencia, Espanyol, apalagi Real Atletico Bilbao, Atletico Madrid udah, Atletico Bilbao dan seterusnya nggak pernah juara. Real Betis, Real kaki ya. Wahai manah dan juga memonopoli, bukan begitu artinya qawamah itu. Waqad bayyanat al-ayatu al-karimatu sababaini li hadhil qawamah. Sungguh ya, ayat Al-Qur'an yang al-karimah yang mulia telah menjelaskan sababain, 2 sebab di hadhil qawamah untuk maksud dari kepemimpinan itu. Apa sebab-sebab kepemimpinan? Sababu wahabiyin ya. Sababu wahabiyin, sebab-sebab karunia. Atau minallah, yang Allah berikan. Ya, yang diberikan dari Allah. Ya, qawamah itu artinya kepemimpinan itu ya, kita nggak bisa ini juga, nggak bisa kayak semacam memilih jadi pemimpin itu. Zaki nggak memilih jadi pemimpin, mau tidak mau jadi pemimpin besok. Nah, kenapa? Karena dia laki disunat kemarin. Gitu. Siapa yang disunat siap-siap jadi pemimpin. Gitu. Berarti ganti kelamin dong, Tat. Ya nggak kayak gitu maksudnya. Siap jadi laki-laki, siap jadi pemimpin, itu maksudnya. Udah pemberian Allah, nggak bisa kita pilih. Ada yang memilih kemarin, mau laki apa perempuan? Jadi laki nggak gitu kan, langsung tiba-tiba loh, kok udah punya aja saya gituan. Maksudnya itu ini jakun. Antum nggak memilih. Jadi itu adalah karunia dari Allah dan juga tanggung jawab dari antum, antum. Jadi itulah apa disebutkan sababu wahabiyin, itulah sebab-sebab karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dari Allah memberikan karunia sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Hadza tabdilun laisa tabdilan fil karamatil insaniyati aw al manzilati 'indallah fal karamatu bit taqwa. Kelebihan ini hadza tabdil
laisa tabdilan, bukan kelebihan, fil karomah, dalam kemuliaan insaniyah, dalam kemuliaan dalam kemanusiaan. Siapa paling mulia di sini? Si Paras. Kenapa? Karena dia laki. Ya enggak gitu. Siapa yang paling mulia di sini? Siddiq. Kenapa Siddiq paling mulia? Karena dia laki. Ototnya gede. Misalnya gitu. Atau siapa yang paling mulia di sini? Fatahillah. Kenapa? Punya barbel 2? Enggak gitu. Ya, nanti ada pinjam barbelnya ya. Ini nyoba gimana ini ya? Ya, al manzilah indallah, atau mempunyai posisi di sisi Allah. Siapa yang paling bagus posisinya di sini? Ya si Utsman. Loh, kenapa si Utsman? Karena dia laki-laki, punya jakun. Enggak gitu. Al karomatu bit taqwa. Padahal karomah yang paling mulia itu karena takwa. Walakinnallaha subhanahu manha ar-rajula minal khasaisi ma yu'ahhiluhu li hadhil muhimmah kaquwatil jasad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan laki-laki itu dari kekhususan, dari apa yang sesuai dengan tugasnya. Itu maksudnya. Jadi Allah memberikan qawamah kepada laki-laki itu bukan untuk menjadikan laki-laki itu paling mulia dibanding perempuan, bukan menjadikan dia itu menjadi lebih tinggi derajat dibanding perempuan, akan tetapi menjadikan laki-laki itu qawamah karena dia itu mempunyai kekuatan, gitu loh. Karena dia akan mempunyai tugas yang berat nanti ketika jadi pemimpin. Kakuatil jasad, seperti kekuatan jasad. Tapi menurut survei ya, yang paling kuat itu perempuan. Laki-laki itu nggak kuat, yang kuat itu perempuan. Nggak percaya? Lebih kuatan perempuan pada laki-laki. Coba antum megang apa? Kelapa taruh di perut 9 bulan. Sehari aja udah encok kan dong. Kalau perempuan 9 bulan kuat dia. Melahirkan itu hidup dan mati itu. Kayak rasanya itu nyawa itu di gini-gini sama malaikat. Tarik enggak. Saking sakitnya melahirkan itu. Ya. Jadi habis melahirkan apa? Menyusui. Antum menyusui, antum gendong kelapa ya, antum gendong, coba gendong gini. Menyusui, apalagi habis menyusui. Mendidih dan seterusnya. Itu perempuan tuh kuat, makanya Allah memberikan amanah melahirkan, menyusui itu kepada perempuan. Lebih kuat sebenarnya perempuan itu. Tapi kita kuat dalam masalah fisik. Maksudnya ngangkat galon. Coba lagi perempuan ngangkat galon enggak. Tapi kalau kita ngangkat kayak semacam ini misalnya 3 kilo kan ringan tuh. Perempuan juga ringan 3 kilo. Nah, kita angkat siapa yang paling kuat? Pasti perempuan lebih kuat. Ngerti enggak maksudnya? Kalau dia ngangkat 50 kilo pasti laki-laki yang menang. Karena dia bisa ngangkat, perempuan enggak. Tapi kalau disuruh ngangkat 2 kilo, jangan gas lah, 2 kilo misalnya, diangkat si laki ngangkat, si perempuan pasti bisa ngangkat. Nah, yang dua-duanya ini kalau disuruh mana lebih konsisten, lebih tahan, pasti yang laki-laki yang ambruk. Nah, yang perempuan bertahan. Berarti kekuatannya itu secara apa? Perempuan itu. Secara lamanya itu kuat perempuan. Tahan banting yang, ya. Loh, lah, siapa yang tahan? Pokoknya kalau Parit itu pemikirannya ke situ aja, nggak ada yang lain. Waribatatil ja'syi 'inda syada'idi. Dan juga kenapa laki-laki diberikan qawam? Karena dia itu apa? Ribatoh. Ribatoh itu artinya pengikat ketenangan. Inda syada'idi, ketika nanti ke dalam masa sulit. Laki-laki itu biasanya itu lebih kuat ketika masa sulit. Kalau perempuan kalau masa sulit nangis dia. Ada nangis, sedih, galau buat status. Kenapa dunia ini sangat kejam untukku? Kalau laki-laki dia itu merenung, kuat, jarang nangis, nge-gym. Makanya kalau galau, kalau stres olahraga, ya olahraga, lari. Apalagi di sini alhamdulillah nikmat dari Allah itu kita lari di sini itu di pinggir-pinggir hutan, dekat dengan alam. Jadi oksigennya itu masya Allah ya seger. Kalau di Bogor kita lari, masya Allah, lari sedikit udah polusi di mana-mana, udah ini. Jadi kita lari dengan nggak lari itu sama rasanya. Kayak kita ngirup ini lagi, ngirup racun. Waktu jalan, masya Allah. Kalau di sini tuh emang beda banget rasanya, lari itu beda. Sini itu kayak selesai dari lari itu kayak badan tuh fresh, badan tuh seger. Jadi unek-unek yang membuat stres itu bisa kita buang ke alam gitu. Melihat pemandangan alam. Bisa ada santri yang agak nyeleneh bisa kita gimana ya sambil lari ngelihat, oh masya Allah lihat alam. Gitu. Kayaknya dibuang aja santri itu di alam gitu. Enggak gitu. Nah, gitu.
Iya, seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, di sini nikmat yang sangat luar biasa itu ya, alam. Kita di pinggir alam. Anak pribadi, bahkan Ustadz Ari itu Pak Mudir Mahat itu ragu bahwasanya anak pengen ngambil di sini. Kenapa ragu? Ya kenapa Ustadz Ari ragu? Karena belum anggap anak itu orang kota yang nggak terbiasa di tengah hutan, di desa-desa. Malah ketika beliau mengatakan di mana tempat tempat BMS itu, Ustadz, dikasih ininya, kasih apa namanya, mapnya, Google Mapnya. Nah lihat, dekat bukit nih. Nah udah kebayang itu. Kayaknya di sana itu bisa naik bukit, kemudian bisa ini, langsung terima aja. Itu. Dan juga ketiga itu sebagai lahan dakwah ya di tempat-tempat yang meskipun BMS ini besar tapi tetap tempatnya terpencil. Kalau kacamatanya dari kacamata orang kota. Kenapa? Nah di sini tuh kalau kita beli apa-apa harus ke Palopo dulu 30 menit, bahkan 1 jaman ke sana. Itu aja belum tentu ada di Palopo. Kalau di Bogor, apapun antum cari ada. Mau beli ini ada di sana, tinggal lihat warung udah ada. Mau beli ini ada, semuanya jadi serba ada kalau di kota itu, jadi enak kita ininya. Nah, makanya agak untuk menyesuaikan diri itu agak berat. Makanya harus ke sana dulu, harus ke situ dulu gitu. Karena di sini itu rumahnya, di sini rumah, di sana lagi rumah. Sana lagi rumah. Kalau di Jakarta atau di Jabodetabek, di sini rumah, di sini rumah, di sini kalau kebakaran semuanya kebakar. Ya. Saking sempitnya rumah di Jakarta. Di Jakarta, di Jawa juga sama. Makanya Jawa itu dikatakan sebagai pulau terpadat di dunia. Pulau terpadat di dunia itu Jawa. Pulau Jawa paling padat. Penduduknya seluruhnya itu 150 juta. 60% daripada penduduk Indonesia, 60% dari penduduk Indonesia itu di Jawa semua. Jadi kalau Amerika dan Indonesia nggak usah nyerang Indonesia, Jawa aja diserang itu, habis deh Indonesia itu. 150 juta penduduknya di Jawa. Gimana itu? Nah Jawa itu kenapa dikatakan Jawa itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Karena semua bisa tumbuh di Jawa. Kenapa? Gunungnya tinggi-tinggi di Jawa. Gunungnya tinggi dan subur. Itu nyebabin dia subur. Makanya ada ilmuwan mengatakan bahwasanya Ratu Balkis itu kerajaannya itu bukan di mana? Di Yaman, tapi kerajaannya ada di Nusantara, ada di Wonosobo adanya. Ada di Wonosobo. Karena wana artinya hutan, hutan kan arti Wono, Sobo itu bahasa Jawa Sobo, kalau diartikan Indonesia wana Sabak. Ya, itu. Wana Sabak, hutan negeri Sabak. Nah, kenapa? Karena yang paling masuk akal di sana kata ilmuwan ini. Karena kalau di Yaman, mana Yaman ada tempat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tempatnya subur, banyak airnya, banyak tanamannya, banyak hutannya, nggak ada di Yaman. Yang paling cocok itu ya di Jawa. Kemudian di Jawa itu banyak jin-jinnya. Nah, gitu kan. Karena di Jawa itu semua jin ada di sana itu. Semua jin ada. Ya mungkin itu apa kerajaan Nabi Sulaiman yang itu. Makanya salah satu nabi ini ilmuwan ini masih belum nggak diverifikasi kebenarannya ya. Tapi ini beliau cuma pendapat doang. Satu-satunya nabi yang namanya orang Jawa, Nabi Sulaiman. Nah, Sukirman, Sudirman, Sulaiman. Iya, kalau yang lain apa? Daud, kemudian Suaib, Musa, Harun, Yakub, Sulaiman itu nama orang Jawa. Nah, Sulaiman, Sukirman, Jawa semua itu kan. Sukirman, terus Sudirman, Suparman. Iya. Itu nama-nama orang Jawa semua itu. Ya, akhirnya dia. Nah, kemudian yang sampai sekarang anak belum bisa membantah teori itu. Candi Borobudur. Lihat Candi Borobudur, ada pernah berkunjung Candi Borobudur? Atau Candi Prambanan? Pernah di Magelang? Semuanya pernah nih si Farid. Ke Prambanan udah. Borobudur? Di Prambanan, di Borobudur itu ada gambar lukisan apa? Burung. Lukisan burung, banyak lukisan burung di candi-candinya itu. Di Prambanan juga seperti itu. Nah, pertanyaannya, orang Indonesia itu kerajaannya saja tuh kayak rumah. Kayak rumah kayak gini, saking orang Indonesia itu nggak bisa buat bangunan. Ngerti maksudnya? Orang Indonesia nggak bisa buat bangunan dari dulu sampai sekarang. Ya sekarang ya udah ada arsitek-arsitek ini. Maksudnya rumahnya kita dia kayak gitu udah kayak gubuk, kayak gini gitu. Pertanyaannya kok bisa serta 500 tahun yang lalu atau 600 tahun yang lalu atau sebelum Masehi ini dikatakan ya, Borobudur itu orang Jawa yang menciptakannya.
Masuk akal nggak? Borobudur itu gempa apa pun nggak hancur Borobudur itu. Lihat, kalau lihat Borobudur atau Prambanan itu adalah 7 keajaiban dunia yang mustahil manusia membuatnya. Kalau piramida mungkin ya orang Mesir emang pintar-pintar dulu, kerajaannya udah hebat udah buat ini Mesir. Apalagi contohnya yang di Menara Pisa yang ada di Italia masuk akal. Tembok Cina itu di Indonesia coba. Indonesia membuat Candi Borobudur sama Candi Prambanan sebelum Masehi. Insinyur mana yang membuat itu? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Logikanya lagi, ketika ada insinyur bisa membuat Candi Prambanan atau Candi Borobudur, pasti kerajaan-kerajaan Indonesia gede-gede ininya. Kerajaan itu pasti gede. Candi aja bisa dibuat gede seperti itu, apalagi buat kerajaan. Makanya kerajaan di Indonesia itu kecil-kecil. Gubuk dibuat kayak tembok bata, habis itu ada atapnya dari dari itu pohon kelapa, pohon ini gitu-gitu aja bentuk dari kerajaan Indonesia. Tapi kok bisa buat Candi Pro? Nah, hanya dia buat ilmuwan ini mengatakan Candi Borobudur, Candi Prambanan itu dibuat oleh jin. Dibantu oleh jin Nabi Sulaiman. Dalilnya mana? Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Ya'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Ketika itu jin-jin itu disuruh oleh Nabi Sulaiman buat bangunan yang megah. Ketika itu lagi disuruh Ratu Balqis di Al-Quran surah An-Naml. Qila laha dkhulis sarh. Falamma ra'athu hasibat hulujjatan wa kashafat an saqiha qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Ratu Balqis ketika menuju kerajaan Sulaiman kaget loh. Ini bukan manusia yang buat kayak gini, kata Ratu Balqis. Disingkap saqiha, sak betisnya. Betisnya disingkap, kenapa dianggap itu kolam? Takutnya dia kecebur. Padahal itu kaca yang sangat indah. Kemudian kerajaan yang sangat punya gak masuk akal kerajaan Nabi Sulaiman saking luasnya. Kemudian kenapa sangat hebat, sangat luar biasa kerajaan Nabi Sulaiman? Karena dibuat oleh jin. Di surah Shad itu dikatakan jin. Yang jin itu apa namanya? Al-Ghawas. Jin-jin yang gawas yang suka nyelam ke lautan untuk nyari mutiara, kemudian untuk ditarik lagi dibangun kerajaan Nabi Sulaiman. Itu kerajaan Nabi Sulaiman itu dibuat oleh jin. Beberapa dibuat oleh jin. Nah, di jin itu membuatnya itu bukan dengan keikhlasan, keterpaksaan. Jin itu membuat kerajaan Nabi Sulaiman itu keterpaksaan. Karena Nabi Sulaiman itu diberikan oleh Allah ke karunia apa? Bisa menguasai jin, manusia dan juga hewan. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Itu Nabi Sulaiman dikasih karunia seperti itu. Itu jin itu keterpaksaan. Itulah asal usul lahirnya sihir. Tahu sihir? Coba wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Kisahnya ketika Nabi Sulaiman belum lahir, loh kok ke sana itu masanya. Lanjutin apa ini? Pas kisah lah, enggak ada tidur. Nabi Sulaiman ketika sebelum lahir Nabi Sulaiman itu jin-jin itu apa? Dia itu bisa ke langit dalam surah Al-Jin. Dia inna kunna maq'adu minha isama, ya. Ketika itu dia itu si jin itu bisa naik ke langit untuk mencuri berita. Jin itu bisa mencuri berita. Semua berita itu dicuri oleh jin, kemudian dicatat. Berita-berita dari malaikat itu dicatat oleh jin, kemudian dikasih dukun-dukun. Nah, tahu kisah ini? Adanya sahih. Dikasih dukun-dukun. Makanya dukun-dukun ketika sebelum Nabi Muhammad lahir itu banyak benar. Ini akan terjadi besok, ini 15 hari lagi gempa begini. Karena udah dikasih tahu oleh jin. Karena jin itu nyuri berita dari langit. Itu bisa dibaca di surah Al-Jin, ya, surah Al-Jin. Nah, kemudian semua berita-berita sandi-sandi itu ditulis oleh para jin. Ditulis oleh pembantunya dukun-dukun dan seterusnya. Kemudian diperkuat lagi oleh Harut wa Marut. Harut wa Marut itu malaikat. Nah, setelah itu ketika Nabi Sulaiman ini diutus oleh Allah, semua kitab-kitab yang ditulis oleh jin itu ditaruh di singgasananya Nabi Sulaiman di bawah. Ini kursi Nabi Sulaiman, di bawah itu digali, di sana ditaruh semua buku-buku sihir itu disimpan di sana biar tidak ada yang membacanya. Kitab-kitab sihir itu yang ditaruh di kursi Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal, karena ketika ditaruh di kursi Nabi Sulaiman, jin pun nggak berani mendekat kerajaan Nabi Sulaiman itu. Falamma qadaina
falamma qada Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman sudah meninggal itu tidak ada yang mampu melihat Nabi Sulaiman. Saking berwibawa Nabi Sulaiman. Akhirnya setelah meninggalnya Nabi Sulaiman, apa kata si jin dalam tafsir Ibnu Katsir dalam mentafsirkan wattaba'u ma talu syayatinu ala mulki Sulaiman. Kata jin itu dibisikin beberapa orang Bani Israel, di sana itu ada buku disimpan sama si Sulaiman. Saking gedeknya jin. Ketika Nabi Sulaiman udah meninggal, merdeka jin itu. Merdeka katanya si jin. Akhirnya jin itu gedek sama Nabi Sulaiman karena dia Nabi Sulaiman itu memperbudak jin-jin itu. Akhirnya dia mengatakan Sulaiman itu dia itu kenapa kita itu bisa diperbudak? Kenapa dia bisa berbicara sama burung? Kenapa dia bisa begini? Karena dia punya kitab sihir. Nggak percaya, coba gali ininya di singgasananya itu pasti ada buku. Dan setelah digali ternyata ada. Buku itu ada. Makanya dikatakan di sana bahwa Nabi Sulaiman yang mengajarkan jin. Dibantah oleh Al-Qur'an apa? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir tidak, tapi yang mengajarkan sihir jin. Nabi Sulaiman itu cuma menaruh kitab-kitab sihir itu di bawah singgasananya. Nah, akhirnya setelah dibuka kitab-kitab sihir itu, hanya dipelajari. Kitab-kitab sihir itu sampai sekarang. Kitab sihir itu. Bahkan anak punya keluarga dia itu hafal sihir. Jadi kalau dia tersinggung dikit bisa kita, wah ini gede. Nah, kitab sihir itu semua agama percaya ada sihir. Dan orang Islam itu percaya sama sihir. Kenapa? Nabi Muhammad pernah disihir. Makanya turunlah ayat Al-Qur'an surat Mu'azzatain itu. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu sihir. Makanya kita selalu berdoa pada Allah untuk dilindungi dari sihir. Ya, jadi antum jangan mengatakan yang ngajarin sihir itu harut wa marut, tidak. Yang ngajarkan sihir itu si setan-setan yang nyuri beri dari langit kemudian diini sama Nabi Sulaiman seperti itu. Nah, itu pentingnya kita belajar tafsir. Keren kan belajar tafsir, tahu sejarah ininya gitu. Nah, makanya anak ngerangsang antum di sini tidak hanya selesai ngapal Quran, udah selesai merdeka, enggak. Belajar tafsirnya, belajar fikihnya, belajar ini. Dan anak rencana nanti mungkin setiap Sabtu ya, ba'da zuhur, mungkin kita ganti nanti belajar fikih dikit-dikit ya. Fikih dikit-dikit. Itu sangat penting dan wajib banget fikih itu masalahnya ya. Masalah itu. Ya hadanallahu wa yakum ajma'in. Ya Allah cuma satu halaman kita dapat, rencananya 10. Pas ya. Gitu. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana Farid nah? Mulai kamera. Rekam, Cok. Sudah, Cok. Cuy, lempet dulu. Sini kira video na bercong. Sini ke video na. Itu saja. Sat, kif? Betul nggak? Mana masih? Nggak, jadi.